Berkaitan dengan itu guru, wirid selain hizib shogir, wirid apa guru? Ya kalau yang dibelajari dan diperintahkan, terutama ketika saya di PTA, Iya. itu selain daripada hizib dalailul khairat, kan isinya ada 3 itu ya. Iya betul guru. Ada namanya Asmaul Husna, ada sholawat, ada hizib. Hizib betul ya. Secara keseluruhan ini bagus nih kalau lo mau amalin. Si dalail. Iya, dalailul khairat. Ya. Tapi kalau enggak juga, kalau lo mau, yang paling bagus adalah Hizbun Nasr. Di dalail itu. Ya, di dalail itu kan ada di paling pertama ada Hizbun Nasr. Kemudian yang kedua ada yang namanya ayat kursi yang dibaca ba'da asar itu. Dulu guru sebentar. Sebelum itu guru, yang hizib nasar itu guru, yang dalail itu. Pertama pertanyaan saya, dalail itu diberikan ketika ngajar atau memang ketika ada waktu khusus, forum khusus? Emang termasuk termasuk apa dia? Yang dijadwalkan guru no? Ngajar dalail. Iya, ngajar dalail. Ada jam ngajarnya? Ada jam mengajarnya khusus. Kelas 3 Alia. Kelas 3 Alia doang tuh. Kelas 3 Alia doang. Di PTA. Di PTA. Iya di PTA memang ada mata pelajaran khusus belajar dalail. Dalailul khairat. Guru PTA berapa orang sih? Saya 7 orang. 7 orang. Kan guru ada 40 tadi tuh. Iya. Itu dipilih 7 orang. Dipilih saya cuma 4 orang. Yang seperiode. Yang seperiode. Sama-sama tuh, 3 guru. orang itu dari bawahan saya, yaitu Ustadz Satibi, Ustadz Izuddin, dan Ustadz Jarkasi. Itu bawaan guru. Bawaan saya itu. Kalau nggak salah, dia ini periodenya Sayuti Sopyan. Nah, Sayuti Iya. Sopyan. Marjuki Algot, ya. Terus Abdul Wadud. Siapa lagi itu saya udah lupa. Yang di guru 4 orang. Yang saya 4 orang. Saya, Jenal Mutakin Teluk Garaut, almarhum sekarang. Kemudian Jamaluddin Ahmad dari Batu Jaya. Sama apa lagi ya? Saya. Nah guru itu dari 40 orang kesaring 4 orang itu guru tahu nggak itu cerita kenapa? Kan ceritanya berkaitan dengan tadi itu Guru Nung, yang asas tunggal. Yang 75 itu? Iya, yang 71, 72 gitu ya. Itu ya 71. Nah, saya justru setelah tahun 76 kan saya juga sempat hijrah juga ke IAIN, daftar Kuliah. mau udah daftarin. Setelah saya tes di sana dan lulus, saya itu dipanggil sama Ki Nur Ali lewat orang tua saya. Akhirnya orang tua saya nyuruh engkau ngaji mursal, jemput saya naik sepeda dulu tuh. Kewin. Kan ada ingat Iya. toilet. Singkat cerita, ketika saya di sana, ya diparanin lah. Dan Somad juga ada di sana juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Bang? Ini Mamang katanya disuruh sama Bapak nyuruh apaan? Ini Mamang Ustaz kan disuruh pulang. Lah emang apa? Dipanggil katanya sama Kiai. Ngapain? Nggak tahu dah saya sama katanya urusannya. Yang penting saya mah di sini disuruh pulang. Ya, sama Bapak panggil Mang Ustaz supaya diajak pulang. Kapan? Sekarang naik sepeda sama saya gitu. Singkat cerita, sampailah saya di sini. Sekitar menjelang Johor dah. Karena dia mungkin dia bilang habis subuh dari sini katanya ke sono. Iya. Setelah itu saya naik
Sampai sini menjelang Johor, saya menghadap orang tua. Saya tanya, ada apa, Pak? Lu dipanggil sama Kiai katanya. Ada apa? Kok gue tahu. Lah, terus gimana? Ya, ntar kata lu, datang aja dah. Ketemu di Johor, ntar dah bisa asar biasa jadi Pak katanya. Ya akhirnya saya asar datang ke sana sendiri. Di rumah pejuang sekarang, Iya. rumah beliau yang itu kan. Saya datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Beliau pakai baju kaos oblong biasa dia makan. Terus kainnya kotak-kotak, gespernya hijau. Iya. Saya tanya, saya dipanggil guru. Ya, mau ngada apa? Ini sekarang Terus zaman udah nggak benar katanya. itu tahun 7? Iya, tahun 76. 77. 7. Iya. Ini zaman udah kagak benar ini. Pemerintah udah gila. Kiai udah langka. Makanya gue pengen jadiin lu kayak gitu. Nah, maka ini cerita. Kalau ceritain kekiaian saya itu yang pertama kali manggil kiai itu Kiai Nur Ali. Tak, gesper ijo. Iya. Ya, madep ngetan guru nu. Kiai Nur Ali. Iya, madep ngetan. Terus? Jadi kembali dulu tadi ada yang ngomongan itu ya. Iya. Kayak semacam hadis apa-apa yang layak lamul waliya illal waliyu gitu. Jadi meskipun saya juga sering mendengar ada orang katanya sama nyeritain Kiai Nur Ali, lu kalau nggak mau ngikutin gua, pulangin ilmu gua. Saya suka bertanya sama diri saya, ini dalam konteks apa? Sebab yang saya dengar itu kata-kata itu juga sama saya Guru Nuh. Ketika saya bilang, Kiai, saya udah daftar di IAIN. Iya, waktu itu. Iya, dan saya sudah lulus. Kalau nggak salah, teman saya waktu tes dulu, itu ada yang mantan rektor, siapa itu tuh? Azumadi Azro, iya, kalau nggak salah tuh. Iya. Karena saya pulang, saya bilang, saya udah lulus, udah diterima di sono, gitu. Bagaimana Pak Kiai? Kiai itu langsung jawab, lu kalau nggak mau, pulangin ilmu gua, gitu. Kemudian hening seketika, saya nggak bisa ngomong, dan dia juga nggak ngomong, dan mukanya merah itu. Dan saya takutnya juga udah nggak kebayangan itu, bisa digampar dalam hati saya ini. Akhirnya saya nggak tahu, udah lama nggak ada kata-kata yang keluar baik dari saya maupun dari Kiai. Akhirnya saya nanya, bagaimana Pak Kiai? Udah, pulang loh, kalau nggak mau. Pulang. Nah, akhirnya saya pulang juga. Pulang ke rumah dari rumahnya. Pulang dia ke saya. Ya, suruh pulang ke rumah kita. Suruh pulang ke ya. Udah kalau nggak mau lu pulang aja. Gitu. Ya sampai salaman juga tangannya kagak ngancung itu. Iya. Akhirnya saya assalamualaikum juga. Kayaknya nggak nyaut juga deh. Cerita singkat begitu sampai di rumah, saya ketemu bapak lagi. Udah lu ketemu Kiai? Udah. Ngapain? Saya mau dijadiin Kiai, Pak. Tapi saya jawab tadi, saya udah lulus saya tanya sama bapak saya. Kalau supaya nyambung tadi. Jadi ketika guru datang itu sore-sore itu, yang pertama kali terucap oleh Kiai Nur Ali apa? Itu sekarang zaman udah gila. Nah itu bermaksud terus. Iya, pemerintah udah semena-mena, Kiai dibusuin gitu. Kiai udah langka, maka gue mau jadiin Kiai, gantiin gue apa dah gitu. Nah itu makanya saya nyambung. Iya. Saya udah apa? Berarti guru yang sering kumandangkan, gue ini Kiai emang Kiai ditunjuk gitu ya? Iya gitu. gitu. Itu secara lisannya begitu. Secara lisannya. Walaupun tidak ada saksi. Hah? Iya, walaupun tidak ada saksi. Walaupun tidak ada saksi, itu kalau lo nggak mau, itu pokoknya lo gue mau jadiin Kiai. Itu guru udah lulus PTA ya? Hah? Udah lulus PTA? Belum, Bar. Masih tingkat berapa tuh? Lah baru keluar dari praktek mengajar. Kan saya 75 keluar. Alia. Iya, praktek ngajar 76.
77 berangkat kemana? Ke IAIN. Masuk Tuh. PTN-nya? Tahun kena ke IAIN kagak jadi ditarik ke sini tahun 77. 77 Gitu, 77 itu. Pas dari rumahnya. Iya, waktu dari rumahnya. Iya, artinya waktu itu legalitas disuruh melanjutkan estafet kiai, lalu jadi kiai nih. Iya. Maksudnya guru jangan belajar di IAIN, mesti belajar ke PTA. Iya, ke PTA. Terus kiai. Iya, benar gitu. Iya. Terus guru pas nyampe pulang ke rumah Baba tadi. Begitu pulang ke rumah Baba, saya tanya, Baba juga nanya, gimana kata anu kabarnya? Saya mau jadi kiai, Pak. Mana udah lulus di sono. Saya balik bertanya, kalau menurut Bapak gimana? Bahwa saya spontan jawab, kalau menurut gua, kalau lu pengen jadi orang, ikutin dia. Berarti kan sekak setir, saya nggak punya dukungan udah. Iya. Di sini dipaksa harus masuk ke PTA, mentara juga orang tua juga mendukung juga harus ke PTA. Artinya kalau saya juga berkeras untuk di IAIN, jangan-jangan nggak diurusin gitu. Akhirnya kena kiai juga perlu saya gitu ya, dan teman-teman dan orang tua juga sudah menyatakan sikapnya, kalau kata dia kalau lu pengen jadi orang ya ikutin dia. Ya akhirnya besok saya balik lagi Balik lagi ngadep ke kiai apa balik lagi ngadep ke kiai. Oh, ngadep lagi. Iya, ke sono lagi. Iya, Ke rumahnya, waktunya asar juga, dan pakaiannya masih itu juga. Iya, belum salin atau emang gitu ya. Masih kotak-kotak kainnya, kemudian gespernya hijau. Itu apa namanya, kainnya kotak-kotak. Tidak berbiji, tidak. Ya sebegini kayak saya gitu. Begitu assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah istirahat loh, gitu kata dia. Kagak istirahat, saya diomelin sama bapak gitu. Suruh main bagana, suruh ngikutin di sini gitu ke kiai. Nah, akhirnya dia buka apa nama gesper hijaunya. Sabuk. Iya, sabuknya kan ada itu, Pak. Ada dompetnya. Nih, duit. Cari si Jenal gitu. Cari si Jamal. Cari si Tibi, cari si Jarkasi, cari Judin. Besok suruh ke sini. Gue mau jadiin kiai lu. Tuh gitu. Guru Satibi itu maksudnya guru? Guru Satibi ya. Guru Satibi ada kelas guru ya? Di bawah saya. Iya, setahun. Iya, setahun. Pokoknya dia Maksud Satibi. yang 4 orang sebut tadi itu? Hah? Yang disebut tadi itu? Yang disebut yang tiga orang itu Tibi, Ijudin, Jarkasi. Bukan itu teman guru sekelasnya mana? Teman saya Jamaluddin, Yang tadi yang Satibi adik kelas. Iya. Jarkasi adik kelas. Adik kelas, Ijudin adik kelas. Nah, satu doang tadi si siapa tuh yang disuruh cari satu lagi teman guru itu? Jamaluddin, Jenal Mutakin, sama Kurtubi Cakung, sama saya, itu berempat. Kurtubi, saya, Jamal, sama Jenal. Itu Disuruh panggil. Disuruh panggil. Gue mau jadiin kiai lu. Nah. Ini nyebutnya begitu guru, bukannya terlalu jadi biar jadi apa namanya penerus gua gitu. Iya, bukan langsung jadiin kiai. Udah jadi kiai loh, kiai langka gitu. Akhirnya besok saya datang. Semuanya datang. Nah, pada waktu itu kata kiai, udah semuanya, udah pakai. Nah, besok lo ke pasar cari kitab ini gitu. Belajar sama gua, nggak ada siapa-siapa. Pokoknya dari pagi, sore, malam lu belajar sama gua, gitu. Dan sepanjang hari, karena beliau kan pada tahun 71 itu punya mobil itu langgeng ya, kalau nggak salah, yang hadiah dari panitia pemilu. Kol mini. Itu mobil pertama kan. Untuk mengisi jadwal beliau di mana-mana itu Guru Nung. Baik di dalam kampung sini maupun di luar kota kayak Kerawang, Cilamaya, terus Cikarang, itu saya selalu dibawa, Guru. Itu barang-barang. Dan itu apa barang rombongan tadi?
Di mobil itu. Iya, Mbak, rombongan tadi. Iya boleh, iya. Rombongan tadi itu? Enggak semuanya. Oh, nggak semuanya. Iya, Berdua. kalau iya ada kadang-kadang berdua, iya dia. Tapi kalau di sini di kampung ini karena deket, Iya, itu semuanya. semuanya diajak. Heeh. Dan Pak Kiai bicaranya itu promosi. Ini calon-calon kiai semuanya yang akan menggantikan gua gitu guru dong. Jadi makanya kalau si Muiz Guru Nong siapa Muizono? Abduh. Itu bapaknya ama saya dari dulu panggil kiai. Karena kiai itu sendiri yang memanggil saya adalah calon-calon apa? Kiai. Gitu. Ya saya pernah juga saking apa ya groginya kalau dipanggil kiai. Pernah baca di Cakung inna patahna salah. Yang harusnya wayutimma jadi wayutimu. Nah saya kena wayutimu saya ingat salah jadi wayutimua begitu. Jadi ada Ada pathanya. Iya ada pathanya, ada domanya. Iya. Ya. Jadi ucapan dan keinginan kiai itu terhadap saya dan teman-teman untuk menjadi kiai itu cukup apa? Cukup besar. Dan kalau lagi belajar itu suka nanjain calon bini. No bocah putri no kata rombongan ikomatusania. Anak-anak mana tuh kata. Itu kalau lu mau tuh bagus tuh bocah kata tuh gitu. Ya sampai ke situ artinya betapa besar harapan kiai kepada saya dan rombongan itu agar saya ini menjadi orang-orang yang minimal bisa menjaga apa ya sunnah-sunnah beliau barangkali gitu ya. Nah itu guru, orang-orang di atasan guru itu kayak Guru Mutar. ya Guru Mutar atau Abuya atau kayak Amir atau kayak Nasir lah gitu. Itu mereka di posisi yang sama apa itu? Nggak tersentuh ya. Jadi makanya ketika Kiai Nasir kemarin nanyain siapa ketuanya nggak ada satu dong Kiai Nurali doang. Yang mana? Yang Ketika ketua PTA itu belajar itu kan dia nanya siapa ketuanya, siapa pengurusnya. Nah guru sebentar. Jadi berapa orang tadi guru yang dipanggil? Semua 7? 7 orang, 4. 7 orang itu 4 yang seperti guru, Iya. 3 yang di atas di bawah guru. Di bawah saya. Di bawah guru. Itu secara langsung berarti itu murid PTA. Murid PTA iya. PTA Saya pahamin iya, itu. PTA pertama itu. Heeh. Tahun 75 itu. Tahun 77 iya. Sebelumnya enggak ada. Kagak ada. Nah, Guru Nasir waktu tahun 77 itu posisinya Guru biasa. udah jadi guru. Udah jadi guru. Kan saya masuk sekolah tahun 70 udah jadi guru dia. Iya. Iya. Di MMA itu. Di pesantren. Oh, dia di pesantren. Di Sama kayak pesantren. guru, Iya, di pesantren. Iya. Nah, waktu di pesantren begitu kan di guru kelas 3 itu udah diajarin dalail tuh. Belum lah. Kelas 3. Belum. Enggak, saya ke Dalail Oh, di di PTA itu. di PTA iya. Berarti kalau gitu kayak Guru Nasir dapat dalailnya dari mana tuh? Itu di belajar pesantren dia. Di pesantren udah diajarin. Di pesantren tanpa nama kali Guru Nung. Maksudnya pesantren. Pesantren Salapi Penjenang Lekar gitu. Bukan di Atakwa. Di Atakwa. Tapi sifatnya apa ya kalau gitu ya? Maksudnya tetap yang Nurali juga yang ngajar. Tetap Kiai Nurali juga. Cuman Sifatnya umum. kayak umum, ya umum Pengajian gitu. umum gitu. Pengajian umum gitu. Pengajian umum. Heeh. Iya, bukannya kayak guru kan masuk kurikulum tuh. Masuk kurikulum kalau saya mah. PTA. Heeh. Jadi memang PTA tahun 77 itu adalah memang niatnya adalah mencetak generasi-generasi untuk kiai selanjutnya. Iya betul, 7 iya. orang itu. Heeh. Dan pelajarannya waktu itu apa Guru? Ya pelajaran apa yang nahu, iya, fikih. Fikihnya apa Guru waktu itu? Fikihnya muhazab. Muhazab. Iya. Kemudian terus tasawufnya. Tasawufnya Nuzhatun Nazirin. Kemudian ya ihram belum dipakai enggak? Belum. Belum dipakai. Kemudian terus sama dalail itu. Dalail. Pesan dalail apa sih Guru? Hah? Guru waktu diajarkan dalail itu pesan Kenurali itu untuk apa? Itu untuk aurat. Wirid. Wirid dia. Wirid yang itu kan kalau itu tadi saya jual dengan kumpulannya dari 3 item ya. Di item.
Itu Dalailul Khairat, arti kalau kita terjemahkan petunjuk kepada kebaikan. Ya. Isi dari yang pertama adalah Asmaul Husna, dan yang kedua sholawat ala Nabi, dan ketiga itu Al-Ahzab kan? Iya, yang ada itu. Nah, kalau kata beliau, kalau jadi kiai gitu, lo harus punya pegangan, punya hizib, punya amalan. Salah satunya ini yang gua ajarin, gitu kata dia. Itu hatam, bro? Ya, hatam itu. Dia Belajarnya hatam. Ya baik dari yang tengah maupun yang pinggir itu. Kalau yang tengah kan apa namanya Asmaul Husna dan sholawat. Iya. Kalau yang pinggir itu Al-Ahzab, itu dari 7 macam hizib kalau nggak salah itu. Iya. Nah dari hizib-hizib yang ada di dalam itu, bro, yang dianjurkan Bapak Kenrali itu hizib Nasr. Yang kalau saya lihat dimensinya tidak jauh daripada hizib Sogir. Kalau boleh saya katakan hizib Sogir itu adalah ringkasan daripada hizib Nasr. Oh gitu. Iya. Ya dari segi namanya Nasr gitu ya. Iya, Nasr, pertolongan, iya. Gitu. Terus bro, nggak ditularkan sama yang lain tuh, bro? Kayak hizib Nasr tuh nggak difamiliarkan kayak hizib Sogir, Enggak. Itu, enggak. Mana kalau kata orang-orang umum, ini kan kitab yang tidak umum gitu. Artinya tidak semua orang boleh belajar kecuali berdasarkan izin daripada si guru sendiri itu. Itu yang saya tahu. Makanya kalau ada anak pelajar yang kurang ngeh dengan dalail, ya wajar karena memang iya itu ada. Bahkan kalau ada yang belajar tanpa guru, ini bisa gila kata begitu yang saya tahu. Nah guru pernah nanya nggak, ini kitab dalail itu dari mana dan kenapa sampai harus salah satu wiridan? Nggak nanya itu, guru? Nggak nanya saya, nggak nanya. Cuma dia aja orang, karena kita ya sedikit-sedikit bisa baca, berarti secara umum aja kita ngatain, wah ini emang wiridan ini mah gitu. Ya kalau kemarin kan potongan-potongan wirid, seperti apa yang ada di apa namanya Ratibul Hadad, atau pada wirid-wirid yaumiyah seperti ba'da kulli sholatin maktubah itu, ya itu hanya pecahan-pecahannya saja, tapi muaranya saya kira ada di mana? Ada di Dalailul Khairat itu. Itu bisa diajarkan orang lain, bro? Guru termasuk orang yang sudah diajarkan. Iya. Boleh nggak mengajarkan orang lain? Sesungguhnya boleh. Tapi karena karena saya tidak mengamalkan semuanya, saya juga jadi nggak berani gitu. Iya, nggak berani ngajarin orang lain. Cukup buat saya aja gitu. Terus yang 7 orang itu kayak guru nggak posisinya? Maksudnya cukup buat dirinya sendiri atau diajarin orang lain? Cukup buat sendirinya masing-masing. Termasuk Ustadz Satibi juga nggak berani dia. Berarti guru mata rantai putus dong? Ya bisa jadi. Tapi justru yang berkembang ini yang bukan dari Kiai Nur Ali. Itu yang berkembang dari Kiai Mahya seperti apa nama si Jainur itu ya. Itu bukan dari Kiai Nur Ali itu. Itu dalail juga? Dia bukan dalail. Apa namanya yang yang sekarang itu? Yang kumpulan doa Al-Azkar. Al-Azkar. Iya, Al-Azkar ya. Iya, Al-Azkar. Azkarun Nawawi kalau nggak salah ya. Hadis. Iya. Nah, dari kitab itu ngambilnya. Dari kitab itu. Itu potong-potongan hadis. Potong-potongan hadis. Ya, maksudnya kan guru sayang itu ya. Guru termasuk orang yang 7 orang itu yang terpilih oleh Kiai Nur Ali, kemudian belajar begitu banyak ilmu, kemudian putus di mata rantainya gitu, guru. Bisa dikatakan begitu, soalnya dari saya sendiri tuh nggak ada yang berani gitu. Kalau ayah udah belajar sama gue gitu, nggak ada. Cuma gue sih punya ini nih, bisa baca ini, cuma sebatas itu doang. Tapi ketika orang barangkali bagilah, itu kayaknya nggak berani dah. Apa yang guru khawatirkan? Ya tadi itu, kalau ada amalan-amalan yang kan kita ada baca bahasa wifik ya, yang wafak itu kan kalimat ada ha mimenya kita sendiri nggak tahu apa artinya.
ketika kita tanya, lu baca aja. Gitu. Ini bahasa ini memang tidak ada yang ngerti kecuali orang yang ahli gitu. Termasuk Kiai Nur Ali bilang begitu. Nah, mim ain sin qaf ibaitul kapai kepayatuna. Itu apa artinya, Pak? Lu baca itu bahasa khusus. Bahasa wifik kata dia. Yang penting baca aja. Nanti Allah akan memberikan pertolongannya. Baik ketika kita minta ataupun tidak diminta. Kalau lo mulazamah kan ini akan ada pada waktu gitu. Tahun 77 guru posisi kayak Nur atau kayak Amin itu Kan nggak ada di rumah. iya nggak ada di rumah ya. Iya, nggak ada. Jadi tidak digembleng seperti itu ya. Iya. Nah guru, terus di PTA itu selama berapa tahun? Lah dari tahun 77 sampai 81 kalau nggak salah. 7, 8, 9, 8, 4 tahun. 4 tahun ya. 4 tahun sejarah S1. Apa sih guru yang guru dapat di PTA sampai 4 tahun itu? Yang paling melekat lah. Kayak wirid, kayak ibadah, kayak karakter kiai gitu. Iya. Ya, apa namanya? Wirid yang berkesinambungan gitu guru dong. Kalau kemarin kan kita wirid masih asal-asalan. Kalau Wirid bersanad. iya wirid bersanad gitu. Jadi ya wirid bersanad begitu. Jadi apa namanya yang namanya kalau habis maghrib bacanya ini, habis asar maksudnya ini itu kan. Nah guru, sekarang kita perhatikan satu-satu. Habis maghrib apa guru wirid dari Kiai Nur Ali? Itu Hizbun Nasr. Hizbun Nasr itu. Iya, Hizbun Nasr dan Hizbus Shagir itu kan ada duluan. Iya, tapi yang pelajaran di PTA yang saya merasakan mulazamah, mudawamah itu Hizbun Nasr. Hizbun Nasr itu nggak bisa diijazahkan ke Hizbus Shagir? Bisa. Oh, bisa. Bisa, iya. Berarti nanti bisa masuk materi guru ya. Iya. Hizbun Nasr habis maghrib. Iya. Sama Dan habis maghrib dan habis subuh sama ya. Sama duet. Iya, duet iya. Itu yang guru dapat sanadnya ketika di PTA. Iya, di PTA itu. Kalau habis Isya guru, Kalau habis Isya Hizbul Bahar, lain lagi tuh. lain lagi. Itu juga sama boleh diamalkan. Boleh diamalkan dan boleh diijazahkan kepada orang. Dan Yang ketiga, habis Isya di samping Hizbul Bahar itu apa yang diberikan Hasbunallah wa ni'mal wakil yang 70 itu. Itu dari Kiai Nur Ali itu. kenapa guru itu waktu itu ngasih? Atau ada momennya nggak? Ada asbabul wurudnya gitu maksudnya? Apa lu amal aja ini? Gitu? Iya itu doang begitu. Iya. Lu amalin ini gitu. Hasbunallah wa ni'mal wakil berapa kali? 70 kali. Setiap lu salat Isya. Iya tuh visualisasi. Itu yang terkesan itu yang harus dan sampai sekarang masih. Subuh sama kayak tadi maghrib. Ya sama maghrib ya. Zuhur, guru. Habis zuhur tidak ada pesanan kecuali yang biasa beliau baca atau beliau amalkan tapi tidak diajarkan kepada kita. Artinya kita cuma yang ngikutin aja. Apa itu guru? Yang saya pernah dengar dalam doa beliau ya kalau yang namanya zuhur kan setelah assalamualaikum istighfar 3 kali. Terus Allahumma anta salam kan. Terus yang musabbihat itu ya. Iya yang 3 itu yang wirid dibaca itu. Kemudian doanya yang tidak pernah lupa itu pertama Allahumma ftah lana futuhal arifin. Itu habis zuhur. Habis zuhur. Kalau itu mah setiap sholat beliau itu. Dibaca. Iya. Allahumma ftah lana futuhal arifin sama Allahumma Madinah. Itu yang saya nggak pernah ada. Selalu ada. Allahumma ftah lana futuhal arifin wa faqihna wa iyyahum bidin waj'alna wa iyyahum minal ulama'il amilin wala taj'alna wa iyyahum minal qanitin wala minal asimin wala minal aisin wala minal mu'tadin wala minad dolinal mudilin. Nggak ada diserang wala enggak? Ya langsung disambung. Wala minad dolinal mudilin. Kan kalau yang biasa wala minad dolin wa minal mudilin kan. Di Kiai enggak ada itu. Langsung wala minad dolinal mudilin. Itu yang selalu ada baik. Setiap salat. Iya setiap salat itu. Yang kedua tadi Allahumma hdina wa fiqna ila haqqil mustaqim wa najina ya ilahana minal qaumiz zalimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bisal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, guru kalau guru Satibin sering juga saya dengar itu
wa alhiqna auladana bisolihin. Iya, itu nggak ada itu. Nah, itu sendiri kali. Iya, juga tambahin. Ya itu terserah kan nggak apa. Ya, memang dari kenal itu nggak ada. Iya, nggak ada. Nah tadi Zohar, Guru, berbicara Zohar. Selain memang doa yang tadi sudah pasti dibaca setiap habis sholat, apa Guru Zohar itu? Khusus, doa khusus. Hmm. Selain doa-doa tadi yang Allahumma tahlan Allahumma hadina itu, ada nggak Guru doa habis Zohar? Zohar kita ngomongnya ya. Di Zohar Kan, yang iya saya Pak, kalau beliau kan doanya emang nggak pernah panjang Guru Nung. iya. Iya, yang saya selalu ingat itu doa. Habis itu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina itu. Iya, jadi memang tidak ada wirid sendiri. Nggak ada Guru sendiri, nggak ada ya. Zohar. Habis Johor dan habis asar sama itu Guru Nung. Sama. Kalau yang kayak Allah mayasir wala wasir gitu itu dia habis apa bacanya itu? Itu mah tidak, itu di waktu dalam halakoh Guru Nung. Halakoh ratiban itu. Oh gitu. Iya. Nggak ada di kalau di sholat, nggak ada itu. Nggak ada sholat. Kan kepanjangan itu. Iya. Iya. Allahumma inna nas'aluka salamatan. Ah, iya ada. Itu di sholat apa tuh? Sholat, iya sholat, Zohar. sholat Johor ada. Zohar itu. Iya Johor. Selain yang tadi, iya, selain yang dua tadi itu. Wajib. Iya. Allahumma inna nas'aluka salamatan itu di Zohar. Iya, habis Johor. Nah, Kalau Allahumma rzuqna ya ilahana fahman aziza itu, Bro. itu ada di apa? Di kalau nggak salah di Maghrib Guru Nung. Maghrib bukan Isya. Iya, apa Maghrib apa Isya? Ya. Isya ya. Saya lihat di catatan yang saja Iya. Isya. Isya ya, Isya barangkali ya. Iya. Nah, kalau kita kemarin kalau Maghrib beliau wiridannya kan biasa itu. Maghrib sama subuh sama tuh. Iya. Kalau tadi Johor sama Asar sama. Iya. Maghrib sama subuh sama. Itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang 10 kali. Ya 10 kali. Terus Allahumma ajirna ya. Terus Allahumma antas salam. Berbabu sabihat. Kemudian setelah itu ya doa, habis itu selesai doa ya. Iya. Dan habis doa itu secara sendiri itu Guru Nung dia baca. Baca yang sama apa namanya? Wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha itu sendiri ya. Sampai bigoiri hisab itu. Iya. Ya maksudnya itu apa tuh? Ayat kursi itu ya. Ayat kursi ya. Ya, ayat kursi itu setiap habis sholat dibaca, tapi bukan masuk di tuntunan wirid yang tadi itu. Bukan iya. Sendiri. Sendiri iya. Kagak ada di kalau kayak yang ini kan ada baca habis itu kan kita rame-rame ya. Iya. Enggak. Dia mah kalau udah doa, udah aja gitu. Kemudian saya lihat gitu, dia berbalik itu Al-Fatihah wa ilahu kubilahu wa ilahu gitu. Habis itu Saya mau tahlil gitu. iya kayak tahlil gitu iya.